Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu sehat walafiat dan begitu pula dengan Bapak Ibu Guru SD Negeri Pesantren sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, kita masih dalam masa pandemi ini. Kita tetap mengikuti belajar dari rumah dan diam di rumah ya anak-anak ya. Dan selalu mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah berikan. Kalian harus itu patuhi agar COVID-19 cepat berlalu. Karena COVID-19 masih ada ya. Jadi Ibu mohon untuk sabar, diam berada di rumah dan ikuti pembelajaran di rumah. Anak-anak, kalian harus mengikuti protokol kesehatan yang 3M itu. Karena apa? Kita harus disiplin ya. Disiplin dari dalam diri sendiri dulu. Kalau kalian ingin kembali sekolah seperti biasa. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Jadi kalian harus selalu mencuci tangan apabila kalian sudah berada dari luar dan melakukan kegiatan. Jangan lupa memakai sabun ya. Yang kedua yaitu selalu menggunakan masker. Kenapa sih selalu menggunakan masker? Untuk memutuskan rantai virus 19. Jadi kalian kalau sedang berada di luar atau sedang berada di lingkungan yang banyak, jadi kalian harus selalu memakai masker. Yang ketiga yaitu menjaga jarak apabila kalian selalu berada di luar rumah atau melakukan kegiatan. Ya anak-anak, itu yang saya banggakan. Kali ini kalian bersama Ibu Sri, wali kelas 1A dalam program belajar dari rumah melalui virtual dengan program Rasa Ramadan Sayang Anak SD Negeri Pesantren. Baiklah anak-anakku, hari ini Ibu akan menyampaikan tausiah materi tentang ibadah puasa Ramadan. Siapa yang di rumahnya sekarang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa? Ya, pasti kalian berpuasa ya. Untuk kelas 1, mohon untuk berlatih. Ya, mama papahnya ya. Jadi tolong untuk berlatih dulu dari misalnya puasa, melakukan puasa setengah hari dulu bila kalian tidak kuat. Tetapi bagi yang kuat silahkan sampai maghrib ya. Nah anak-anak, puasa adalah menahan hawa nafsu dari haus dan lapar dan dilakukan dari sebelum azan subuh sampai menjelang azan maghrib. Jadi kalian berbuka itu pas di waktu azan maghrib berkumandang. Itu ya anak-anak ya, menahan hawa nafsu dari lapar dan haus. Jadi seharian kalian tidak makan dan minum. Nah, puasa ini sudah ada di dalam rukun Islam, yaitu rukun Islam ada berapa anak? Ya betul, ada 5. Nah, puasa di sini di dalam rukun Islam itu termasuk ke dalam rukun Islam yang ke-4, ya. Betul ya anak-anak ya? Coba yang pertama, rukun Islamnya apa? Betul, membaca 2 kalimat syahadat. Yang keduanya yaitu melaksanakan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, melaksanakan
puasa. Dan yang kelima, melaksanakan ibadah haji apabila mampu. Jadi rukun Islam yang keempat adalah melaksanakan puasa. Nah, yang mana kalau puasa itu sudah tercantum di dalam firman Allah, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ingat ya anak-anak ya. Jadi puasa dalam Ramadan itu ada perintahnya dari Allah, ya, firman Allahnya, yaitu yang di dalam surat tadi. Kalian boleh nanti baca dan buka Al-Quran. Dan ada pula Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Amin ya robbal alamin. Jadi kalian harus betul-betul beribadah puasa dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus. Jangan menggerutu. Allah tidak suka orang yang menggerutu. Dan Allah pun akan melipat gandakan pahala kepada kita apabila kita melaksanakan ibadah puasa dengan tulus ikhlas. Mengerti anak-anak? Ya. Sekarang niat puasa. Coba siapa yang tahu? Coba apa sih niat puasa kalau kita baca setelah ibadah sholat tarawih ya? Nah, niat puasanya yaitu gimana anak-anak? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadi an adai fardhi syahri ramadhani hadihis sanati fardulillahi ta'ala. Ya, jadi ada itunya ya anak-anak ya, ada niatnya. Nah, di dalam bulan Ramadan ini banyak sekali kalian yang harus ikuti dalam kegiatan keagamaan. Misalnya yaitu melaksanakan apa tuh yang sholat pada malam hari setelah kita mengerjakan sholat isya. Iya, apa anak-anak? Betul, sholat taraweh. Sholat taraweh itu dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya. Untuk apa sih kita sholat taraweh? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya anak-anak ya. Sholat di malam hari namanya sholat taraweh. Apalagi melakukan kegiatan lainnya anak-anak? Iya, tadarusan. Betul anak-anak. Untuk apa sih kita tadarusan? Ya untuk memahami dan lebih baik dan lebih jelas lagi kita mendalami agama kita atau mendalami Al-Quran. Ya, tadarusan yaitu membaca Al-Quran. Wah, itu pahalanya berlipat sekali anak-anak. Kita ambil hikmahnya saja. Hikmah puasa itu banyak ya anak-anak ya. Salah satunya itu menimbulkan rasa kasih sayang, terus melatih fisik dan jiwa seseorang menjadi lebih baik lagi. Terus apa lagi? Dapat menyembuhkan penyakit mah. Ya anak-anak ya. Siapa yang punya penyakit mah? Nah, penyakit mah itu berangsur akan sembuh sendirinya apabila kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan
dengan ikhlas. Ya, anak-anak pernah nggak dengar lagu ini? Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Lapar mengajakmu rendah hati selalu, tadarus artinya memahami kitab suci, tarawih mendekatkan diri pada ilahi. Begitu ya anak-anak, begitu ya. Jadi kalian itu cobalah dalam bulan Ramadan ini melakukan kegiatan yang positif, ya, yang beracu kepada keagamaan kalian sendiri. Sesama muslim ya, harus kita dekatkan diri sama Allah dengan cara apa sih? Yaitu tadi tarawih, tadarus ya. Apalagi ada kuliah subuh kalau subuh itu. Nah, kalau kalian yang suka sholat berjamaah di masjid, biasanya pada sholat subuh, itu selalu ada Bapak Ustadz yang menyampaikan kultum atau kuliah 7 menit dengan keagamaan. Contohnya itu tadi dengan siraman rohani, tausiah, itu namanya kuliah subuh ya. Anak-anak bisa nanti datang ke masjid setelah imsak, kalian ambil air wudhu, lalu ambil sajadah, yang laki-laki ambil sarung atau peci, dan yang perempuan ambil mukena. Kita datangi ke masjid, langkah demi langkah itu kalian mendapat pahala yang 27 kali ininya pahalanya dari ganjaran dari Allah. Itu enak sekali anak kalau kita datang ke masjid melaksanakan ibadah berjamaah. Ya, setelah sholat subuh kita baca Quran sama-sama di sana. Kita datangin Bapak Ustadz kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak Ustadz, saya mau bertanya nih. Oh silahkan nak. Nanti Bapak Ustadz menjawab. Itu namanya tanya jawab dengan Bapak Ustadz. Silahkan. Pasti Bapak Ustadz akan senang sekali karena anak-anak datang ke masjid. Biasanya subuh itu masjid itu kan kosong ya anak-anak ya. Tetapi pada saat bulan Ramadan, barakallah semuanya masjid itu penuh, alhamdulillah. Ibu bisa lihat sendiri. Tarawih penuh, ya. Meskipun kita dalam masa pandemi ini, tetap masjid itu penuh, barakallah, alhamdulillah, wa syukurillah ya. Karena apa? Karena kita mengikuti ibadah itu dengan khusyuk dan betul-betul karena kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Barokahnya di situ anak-anak. Jadi kalian melakukan yang positif dulu lah. Jangan main HP terus, main game terus. Tolonglah tinggalkan dulu ibadah dulu karena kita sudah dalam rangka bulan Ramadan yang dalam setahun sekali kita ikutin. Ya. Nah, begitulah anak-anak. Demikianlah materi tausiah yang Ibu berikan hari ini. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Pesan Ibu, dalam masa pandemi ini kita tetap mengikuti aturan pemerintah. Kita patuhi aturan pemerintah, protokol kesehatan. Disiplin kalian ditingkatkan. Kalau kalian ingin masuk sekolah kembali, dari diri sendiri dulu. Ya tadi ya 3M itu harus kita patuhi. Ya, pesan Ibu segitu saja ya anak-anak. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.